Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Uswatun Hasana dengan NIM 175010025 akan melakukan praktikum statistika pada percobaan 5, yaitu uji ANOVA dan uji Kruskal-Wallis. Uji ANOVA itu uji yang digunakan untuk mengetahui sebuah rancangan eksperimen dengan rancangan lebih dari 3 variabel. Uji ANOVA itu mempunyai syarat parametrik, yaitu harus terdistribusi normal dan homogen. Sebelumnya kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Di sini ada kasus P5, yaitu seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas anti-aging ekstrak etanol herba alfalfa melalui penghambatan enzim hyaluronidase. Ini data pada penelitian. Lalu kita langsung ke SPSS. Kita akan mencari normalitasnya dulu. Sekarang ke variabel view. Untuk tabel pertama pada name diisi E1, tabel kedua diisi E2, tabel ketiga diisi E3, tabel keempat E4, tabel kelima E5. Tipe numerik semua, widthnya 8, desimalnya 2 karena di belakang koma ada 2 angka. Labelnya pada tabel pertama diisi EEHA 250, tabel kedua EEHA 500, tabel ketiga EEHA 750, tabel keempat EEHA 1000, dan tabel kelima EEHA 1250. Untuk value missing column align measure itu diabaikan semua. Lalu kita beralih ke data view. Di sini data view diisi dari data kasus tadi. Setelah itu kita langsung ke analyze, descriptive statistic, lalu klik explore. Di sini ada EEHA 250, 500, 750 dan sebagainya yang ada di sebelah kiri dipindah ke sebelah kanan. Lalu kita klik plot, box plot factor levels together di checklist, descriptive checklist semua, term and left, dan histogramnya. Lalu checklist normality plot with test, klik continue, klik OK. Lalu akan muncul hasil seperti ini. Nah, di sini di tabel test of normality signya salah satunya signya ada yang kurang dari 0,05, maka data ini tidak terdistribusi normal. Lalu kita lanjut ke uji homogenitas. Untuk uji homogenitas, kita ke variabel view, tabel pertama kita isi kelompok, tabel kedua pada name kita isi inhibisi, tipe width diabaikan, desimal juga diabaikan karena di belakang angka ada 2 jadi tetap 2. Labelnya untuk tabel pertama kelompok, untuk tabel kedua inhibisi. Value pada tabel pertama, value 1, label diisi EEHA 250, value 2 diisi label EEHA 500, lalu klik add, dan seterusnya sampai value 5, label EEHA 1250, lalu klik OK. Lalu ke data view. Data yang ada di kasus tadi dipindah ke data view ini. Jika sudah dipindah semua, lalu kita cari homogenitasnya. Yang pertama klik analyze, descriptive statistic, lalu explore. Di sini inhibisi dipindah ke dependent list, kelompok dipindah ke factor list, lalu klik plot.
box plot di checklist yang non, lalu deskriptifnya dihilangkan checklistnya, lalu spread versus level with levenettes di checklist power estimation, klik continue, lalu klik OK. Maka akan keluar hasil seperti ini. Di sini ada tabel test of homogeneity of variance. Sig di sini kurang dari 0,05, maka datanya itu tidak homogen, maka tidak ada perbedaan. Nah, langsung karena tidak ada perbedaan, maka langsung ke uji Kruskal-Wallis. Kenapa kita menggunakan uji Kruskal-Wallis? Karena tidak terdistribusi normal dan tidak homogen. Kita kembali ke data ini. Variable view masih seperti tadi saat mencari homogenitas, namenya tabel pertama kelompok, tabel kedua inhibisi, desimalnya tetap 2 karena belakang koma ada 2 angka, labelnya tabel pertama kelompok, tabel kedua inhibisi, value sama, value pertama diisi label EEHA 250, value 2 label diisi EEHA 500, klik add sampai value kelima EEHA 1250, lalu klik OK. Ke data view, data ini yang tadi di kasus, lalu klik analyze, non parametric test, klik key independent sample. Untuk inhibisi dipindah ke test variable list, untuk kelompok dipindah ke grouping variable. Lalu di sini ada define range. Untuk minimum itu diisi 1, lalu maksimum diisi 5 karena data pada kasus tadi ada 5. Lalu di tes tipe, untuk tes tipe di checklist yang Kruskal-Wallis, klik OK. Maka akan keluar hasil seperti ini. Di sini di tabel tes statistik asymmetric itu hasilnya 0,00 yang berarti kurang dari 0,05. Maka artinya terdapat perbedaan antara konsentrasi EEHA terhadap penghambatan enzim hyaluronidase. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.